Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Wow, kisah-kisah dari Kenanga Kinasi sangat menarik untuk disimak ya, apalagi kisah dari Tanah Kalimantan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jangan pakai berlama-lama lagi nih, pasti teman-teman udah pada nggak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Tanah Kalimantan. Kisah pedagang bakso di Tanah Kalimantan. Langit pagi itu kelabu. Di dalam rumah kecil yang mulai lapuk di beberapa bagian dindingnya, Rizka duduk termenung di ruang tamu. Di hadapannya selembar kertas catatan pengeluaran tergeletak bersama amplop kosong. Tangannya meremas-remas ujung daster lusuh yang dikenakannya. Ia baru saja selesai menghitung sisa uangnya, tidak lebih dari Rp50.000. Anaknya, Adit, yang baru kelas 1 SD, masih terlelap di kamar kecil yang ada di sudut rumah. Dari arah dapur, terdengar suara gelas beradu. Ayahnya, Pak Surono, sedang menyiapkan teh seperti biasanya. Ibunya, Bu Lasmi, duduk di kursi sebelah Rizka, melirik anak perempuannya yang wajahnya kusut seperti kain kusam. Kamu harus berpikir panjang, Dok. Kalau tawaran Om Hardi itu benar-benar bagus, kenapa nggak dicoba dulu? Bu Lasmi mencoba membuka pembicaraan, suaranya tenang tapi tegas. Tapi Bu, aku nggak bisa ninggalin Adit. Dia itu masih kecil. Kalau aku pergi, siapa yang ngurus dia? Rizka memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Pak Surono keluar dari dapur dengan secangkir teh panas di tangan. Ia duduk di kursi seraya menatap Rizka dengan pandangan yang bijak. Adit bisa bersama kami dulu. Kamu itu harus memikirkan masa depannya. Kalau kamu belum juga kerja, bagaimana hidup kalian nanti? Rizka terdiam karena ayahnya benar. Setelah bercerai, beban hidupnya semakin berat. Mantan suaminya hanya memberi nafkah sekedarnya, dan itu pun seringkali terlambat. Tawaran dari Om Hardi untuk bekerja di Kalimantan Selatan membantu istrinya terdengar menggiurkan. Gajinya lumayan untuk ukuran Rizka yang belum memiliki pengalaman kerja tetap. Bu, Pak, aku takut Adit akan merasa ditinggalkan. Saat ini dia masih terluka karena perceraianku dengan ayahnya, ucap Rizka pelan. Pak Surono menghela nafas panjang. Kamu jangan memikirkan hal itu. Kamu itu sedang berjuang buat dia. Kalau bertahan di sini tanpa penghasilan, maka keadaan kalian akan makin sulit. Bapak mungkin masih sanggup kalau urusan makan, tapi bagaimana dengan biaya sekolah? Di malam harinya, Rizka menemui Adit yang sedang duduk di lantai ruang tamu, asyik bermain dengan mobil-mobilan plastiknya. Adit, sini nak, panggil Rizka dengan lembut. Anak kecil itu menghentikan permainannya dan menghampiri ibunya. Rizka membelai rambutnya yang hitam legam dan mengajaknya duduk di pangkuan. Ibu mau cerita sesuatu, ucapnya pelan. Ibu dapat pekerjaan baru, tapi tempatnya jauh di Kalimantan. Adit memandang ibunya dengan mata polos, lalu ia bertanya. Jauh sekali ya, Bu? Rizky mengangguk, menahan gejolak di dada. Iya, jauh sekali. Tapi itu hanya sebentar kok. Ibu pergi buat kerja cari uang supaya kita bisa hidup lebih baik. Selama ibu kerja, Adit tinggal sama Mbak Kakung sama Mbak Uti dulu ya. Anak kecil itu tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk perlahan. Tapi ibu janji tetap pulang kan?
Aku nggak mau kalau ibu perginya lama-lama. Air mata Rizka jatuh tanpa ia sadari. Ia langsung memeluk Adit erat-erat. Ibu janji nak, ibu janji gak akan lama. 2 minggu kemudian, pagi-pagi buta, Rizka berdiri di depan rumah dengan tas besar di tangan. Sebuah ojek sudah menunggu di depan pagar rumah orang tuanya. Bu Lasmi dan Pak Surono berdiri di sampingnya. Sementara Adit menggenggam erat ujung baju ibunya. Duh, hati-hati di sana ya, pesan Bu Lasmi sambil menyeka sudut matanya. Pak Surono menepuk bahu Rizka, memberikannya kekuatan. Kalau ada apa-apa, langsung beri kami kabar. Rizka mengangguk sambil berusaha memaksakan senyum. Dia berlutut di depan Adit, memeluk anaknya itu sekali lagi. Adit janji ya, jadi anak yang baik. Dengerin apa kata Mbak Kakung dan Mbak Uti. Ya Bu, jawab Adit dengan suara kecil, matanya berkaca-kaca. Rizka menahan tangisnya sekuat tenaga. Setelah mencium kening Adit, ia bangkit dan melangkah dari atas sepeda motor. Dia melihat Adit melambaikan tangan kecilnya, hatinya seperti tertusuk. Dia berpaling setelah menguatkan hati bahwa semua ini dilakukannya untuk masa depan Adit. Perjalanan panjang dari kampung halamannya menuju ke Kalimantan Selatan terasa seperti mimpi. Rizka tiba di sebuah kota kecil yang ramai. Udara panas dan lembab menyambutnya begitu ia turun dari pesawat. Om Hardi sudah menunggunya. Lelaki setengah baya itu mengenakan kemeja lengan pendek dan topi yang membuatnya tampak santai. Kamu terlihat kurusan, Riz, ucapnya sambil menatap kasihan pada ponakannya. Kamu sudah siap kerja keras kan? Rizka mengangguk dengan mantap meskipun tubuhnya lelah. Insya Allah Om, saya siap. Om Hardi membawanya ke sebuah rumah besar yang tampaknya baru saja didirikan. Ada beberapa orang yang terlihat beraktivitas di sana. Tantemu sedang berbelanja. Setelah pulang dari pasar dia akan menemuimu, ucap Om Hardi seraya menunjuk kamar yang akan ditempati. Nah, ini tempatmu. Mulai besok kamu akan Om ajari sampai benar-benar bisa. Jangan khawatir, tantemu itu penyabar. Dia pasti akan membantu sampai kamu bisa menyesuaikan diri, kata Om Hardi sambil tersenyum ramah. Rizka mengucapkan terima kasih. Setelah Om Hardi pergi, ia duduk di kasur tipis di kamar. Rasa lelah bercampur rindu mulai menyerangnya. Ia mengambil ponsel dan melihat foto Adit di galeri. Adit, ibu rindu, gumamnya pelan sambil memeluk ponsel itu. Dia menangis sampai tertidur. Rizka baru terbangun saat mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Sebentar, saut Rizka seraya bergegas merapikan pakaian yang berantakan karena tadi sempat tertidur. Tante Tini, sapanya pelan pada perempuan yang rambutnya hampir memutih semuanya itu. Tante Tini memeluk Rizka dengan hangat. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak Rizka remaja. Tante Tini dan Om Hardi sudah merantau ke Kalimantan. Bahkan saat pernikahan Rizka, mereka berdua juga tidak datang karena kondisi keuangan yang sulit. Baru 2 tahun ini, keadaan mereka membaik sehingga bisa membangun rumah dan membesarkan usaha. Kamu sudah makan? Rizka menatap tantenya dengan ucapan terima kasih yang tak diungkapkannya. Dia bersyukur karena Tante Tini tidak bertanya tentang alasan yang membuatnya harus bercerai dengan sang suami. Tante Tini menggandeng tangan Rizka, mengajaknya makan bersama. Sambil makan, dia menceritakan usaha yang sedang dijalaninya sehingga sukses sampai sekarang. Kamu gak malu kan kalau harus bantu jualan bakso? Rizka menggeleng. Dia tidak keberatan melakukan pekerjaan apa saja selama itu halal. Lagi pula, Rizka sadar dia tidak punya pendidikan tinggi yang bisa membuatnya menuntut pekerjaan yang lebih baik. Baguslah, desa Tante Tini. Pekerjaanmu ini memang sedikit berat, tapi Tante pastikan kamu akan mendapatkan upah yang cukup besar. Jadi, kamu nantinya bisa mengirimkan uang itu untuk biaya hidup Adit dan kedua orang tuamu di Jawa. Sedangkan di sini kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menanggung semua biaya makan dan kamu juga tidak perlu mencari kos. Rizka tersenyum lebar, matanya sedikit berkaca-kaca kala mendengar tawaran Tante Rini yang baik hati. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Bukan cuma kamu yang tinggal di sini. Kamu lihat, beberapa orang yang sejak tadi mondar-mandir di depan sana.
Mereka juga karyawan warung bakso kami dan menginap di sini semuanya. Tante Tini mendesak. Ya, setidaknya ini bisa mengurangi rasa sepi karena kamu hanya hidup berdua tanpa anak. Nanti kamu tidak perlu sungkan, Riz. Anggap saja kami sebagai orang tuamu sendiri. Keesokan harinya, aroma kuah kaldu yang pekat menyambut Rizka begitu melangkah masuk ke warung bakso milik Tante Tini. Warung itu rupanya cukup besar, terletak di pinggir jalan yang ramai, dilalui kendaraan dan orang-orang yang mencari makan siang. Meja-meja kayu berderet rapi dengan beberapa kursi plastik di sekitarnya, sementara di pojok ruangan, sebuah etalase kaca penuh dengan bahan bakso, mie dan juga pangsit yang terlihat menggoda. Rizka bergegas menuju Tante Tini yang sedang sibuk mengaduk panci besar yang berisi kuah bakso. Mulai saja dari bagian cuci mangkok, Riz. Kalau sudah bantu, potong daun bawang dan seledri ya. Rizka mengangguk, ia melipat lengan ke mejanya dan mulai membersihkan tumpukan mangkuk bekas para pelanggan. Air sabun berbusa mengalir, meninggalkan tangan Rizka yang mulai kasar karena sering terkena cairan pencuci. Hari-hari di warung bakso milik Tante Tini selalu sibuk. Dari pagi hingga malam, pelanggan datang silih berganti memenuhi warung mereka. Rizka dengan cepat belajar tentang ritme pekerjaannya, dari menyusun mangkuk di etalase, menyajikan pesanan, hingga menghitung uang kembalian. Sesekali, ia ikut meracik bakso jika Tante Tini sedang kewalahan. Tante, resep kuah bakso ini dapetnya dari mana? Tanya Rizka suatu hari saat mereka tengah merapikan warung setelah tutup. Tante Tini tertawa kecil. Dulu, bapakku juga penjual bakso. Dialah yang mengajari resep dan semua langkahnya. Resepnya sederhana, tapi harus menggunakan kaldu yang tepat supaya rasanya nendang. Setelah beberapa bulan bekerja di warung, Rizka mulai merasa nyaman dengan rutinitasnya. Ia juga mulai dikenal pelanggan tetap warung itu banyak. Di antara mereka yang memuji keramahan Rizka dan caranya melayani dengan cepat. Suatu sore yang sibuk, seorang pelanggan yang sudah sering datang bertanya, "Mbak, kenapa nggak buka warung sendiri? Kayaknya kalau Mbak Rizka punya usaha bakalan ramai deh." Pertanyaan itu membuat Rizka tertegun. Ia memang pernah memikirkan hal itu, tapi modalnya belum cukup. Semua uang yang ia dapatkan selalu dikirimkan ke kampung untuk keperluan Adit. Sementara Tante Tini yang mendengar usulan itu juga segera mendukung Rizka agar ia membuka warung baksonya sendiri. Tantenya yang baik hati itu tidak merasa tersaingi sama sekali, bahkan ia mendesak suaminya agar membantu Rizka mencari tempat yang tepat untuk membuka warung. Pekerjaan di warung semakin hari semakin ia nikmati. Ia mulai belajar membuat adonan bakso sendiri dengan pengawasan Tante Tini. Proses menggiling daging, mencampurkannya dengan tepung, dan membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil terasa melelahkan, tapi memberikannya kepuasan tersendiri. Rizka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga berhemat. Ia menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak benar-benar diperlukan. Setiap lembar uang yang berhasil ditabung menjadi pengingat perjuangannya. Sementara itu, Rizka juga rajin menelpon Adit di kampung. Mendengar suara ceria dari anaknya selalu saja memberikannya semangat baru. "Mas Adit, Ibu sedang menabung supaya nanti kita bisa punya warung sendiri. Kalau Ibu berhasil, Mas Adit bisa ikut Ibu ke sini," ucapnya suatu kali. Di ujung telepon, Adit menjawab dengan polos, "Ibu pasti bisa kok. Adit tunggu janji Ibu ya." Jawaban sederhana dari anaknya itu membuat mata Rizka berkaca-kaca. 3 tahun berlalu, tabungan Rizka mulai cukup untuk membuka usaha kecil dengan bantuan Om Hardi. Ia mencari tempat strategis di dekat sebuah sekolah dasar. Lokasi itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk sebuah warung sederhana. Hari-hari menjelang pembukaan warung bakso baru itu terasa seperti mimpi. Rizka sibuk membeli perlengkapan dapur, kursi, dan meja dengan anggaran terbatas. Tante Tini pun terus membimbingnya, mulai dari cara berbelanja bahan baku dengan harga terbaik hingga menyusun menu yang menarik pelanggan. Akhirnya, warung bakso milik Rizka resmi dibuka. Sebuah spanduk sederhana bertuliskan "tergantungkan" di depan warung.
Hari pertama berjalan dengan lancar. Meski tidak terlalu ramai, tetapi Rizka merasa puas. Ia tahu setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Ketika malam tiba dan warung bakso ditutup, Rizka duduk di kursi plastiknya memandangi tumpukan mangkuk kosong di meja. Dia kelelahan, tetapi juga bahagia. Ia memandang foto Adit di ponselnya dan tersenyum. "Mas Adit, ibu berhasil. Tunggu ibu ya. Nanti kita pasti akan hidup bersama lagi," bisiknya lirih. Warung yang disewanya itu dibagi menjadi dua. Bagian depan untuk ia berjualan, sementara di bagian belakang digunakan Rizka untuk beristirahat. Dia tidak lagi menginap di rumah Om Hardi karena tidak ingin merepotkan adik bapaknya lagi. Hari-hari awal berjalan lancar. Rizka merasa nyaman. Meski tempat itu sederhana, ia bekerja keras menyiapkan bahan dagangan sejak pagi hingga malam. Setelah semua pekerjaannya selesai, ia biasanya langsung tidur karena merasa lelah. Tetapi suatu malam ada sesuatu yang aneh terjadi. Pukul 2 dini hari, Rizka terbangun dari tidur lelapnya karena suara-suara aneh. Kamar yang remang-remang karena lampu dapur menyala terasa mencekam. Rizka berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara tikus atau angin, tetapi rasa gelisah tak mau pergi. Ia duduk di atas kasur dan menajamkan pendengarannya. Suaranya semakin mendekat. Jantungnya berdegup kencang, tenggorokannya terasa kering. Dengan tangan gemetar, Rizka meraih ponselnya, menyalakan senter, lalu mengarahkan cahaya ke arah sumber suara. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Ya, ada perempuan sedang merayap di lantai, rambutnya panjang, merangkak dari arah dapur menuju kasur Rizka. Astagfirullah, teriak Rizka panik sambil mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Sosok tersebut terus merayap. Seperti tidak mendengar teriakan Rizka, tubuhnya yang kurus menjalar perlahan menyeret kain lusuh yang dikenakan. Dalam ketakutan, Rizka memberanikan diri untuk berdiri dan melangkah cepat ke arah pintu depan. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu lalu keluar ke halaman warung. Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian, ia mencoba mengintip ke dalam dari celah pintu. Aneh, perempuan itu sudah tidak ada. Ruangan tampak seperti biasa kembali. Tidak ada jejak kehadiran makhluk menyeramkan itu. Di pagi harinya, Rizka mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa yang terjadi semalam itu hanyalah mimpi buruk. Dia melanjutkan aktivitas seperti biasa, melayani pelanggan dengan senyum, tetapi hatinya terus dipenuhi pertanyaan. Hari-hari berlalu tanpa kejadian aneh hingga malam Jumat berikutnya. Pukul 2 dini hari, Rizka kembali terbangun. Kali ini ia mendengar suara tawa pelan yang terputus-putus. Suara itu terdengar dari dapur, sama seperti minggu sebelumnya. Rizka meraih ponselnya lagi, tetapi kali ini ia tidak langsung menyalakan senter. Dia mencoba mendengarkan dengan seksama, berharap suara tersebut akan menghilang. Tapi sayang, suara tawa itu semakin jelas. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke arah asal suara. Sama seperti waktu itu, sosok yang sama kembali muncul di sana, merayap di lantai sambil tertawa kecil yang terdengar menakutkan. Kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas, pucat pasi dengan mata cekung yang seperti menatap langsung ke arah Rizka. Ya Allah, teriak Rizka. Suaranya parau karena takut. Hanya itu yang bisa diucapkannya. Sosok itu terus merayap mendekati Rizka. Kedua kaki Rizka terasa lemas karena ketakutan. Ia sampai menangis ketika sosok itu semakin dekat dengannya. Lalu sosok itu hilang begitu saja. Rizka tercekat, matanya mencari-cari sosok menyeramkan itu yang ternyata memang lenyap begitu saja. Kejadian tersebut membuat Rizka tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan perempuan menyeramkan itu. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk mencari solusi. Setelah bertanya pada beberapa tetangga, Rizka diberitahu tentang seorang ustadz yang ada di kampung sebelah yang bisa membantu menghadapi gangguan serupa. Siang harinya, warung tutup lebih awal. Rizka langsung menuju ke rumah Ustadz Malik. Rumahnya sederhana, tapi suasananya terasa tenang.
Rizka diterima dengan ramah oleh istri Ustadz Malik, lalu dipersilakan menunggu di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Ustadz Malik datang dengan senyuman hangat. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanyanya lembut. Rizka menceritakan semua kejadian yang dialaminya dari awal hingga akhir. Ia berusaha tidak melewatkan satu detail pun kejadian. Ustadz Malik mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk, tetapi ia tidak menyela. "Baru tinggal di sana ya?" tanya Ustadz Malik setelah Rizka selesai bercerita. "Iya Pak Ustadz, saya baru sewa sekitar 1 bulan," jawab Rizka. "Sebelumnya memang tempatnya lama kosong." Ustadz Malik mengangguk pelan. "Kadang tempat yang sudah lama tidak dihuni memang memiliki penghuni lain. Insya Allah kita bisa berikhtiar bersama agar warung Mbak kembali tenang." Ustadz Malik lalu mengambilkan sebuah botol kecil berisikan air dan membacakan doa-doa di atasnya. Ia juga memberikan beberapa nasihat kepada Rizka, seperti membaca ayat-ayat tertentu sebelum tidur dan tidak menyimpan benda-benda aneh yang tidak diketahui asal-usulnya di rumah. "Percayalah Mbak Rizka, semua ini adalah ujian. Kalau kita ikhtiar dan tawakal, insya Allah semuanya akan baik-baik saja," ujar Ustadz Malik sebelum Rizka berpamitan pulang. Rizka merasa sedikit lebih tenang saat pulang. Ia menaburkan air doa di setiap sudut rumah seperti yang disarankan oleh Ustadz Malik. Lalu membaca doa-doa dengan khusyuk sebelum tidur. Meski takut, ia memutuskan untuk bertahan. Sementara itu, hari-hari di warung bakso Rizka biasanya berjalan seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti karena menyukai racikan kuah baksonya. Akan tetapi, belakangan ini ada satu pelanggan yang selalu menarik perhatiannya. Seorang lelaki parubaya berpakaian rapi datang hampir setiap hari. Ia memesan bakso seperti biasa, tetapi perilakunya membuat Rizka merasa tidak nyaman karena terus diawasi. Lelaki itu selalu duduk lama sambil menatap Rizka. Rizka berusaha mengabaikannya, tetapi lama-lama rasa risih mulai tumbuh. Pada suatu siang, warung sudah mulai ramai dengan pelanggan. Lelaki itu seperti biasa datang lagi, duduk di sudut ruangan, kemudian memesan 1 porsi bakso, lalu mulai mengamati Rizka yang sedang sibuk melayani pembeli. Kali ini ia mencoba berbasa-basi. "Baksonya enak sekali Mbak, resep sendiri ya?" tanya lelaki itu sambil tersenyum. Rizka yang sedang menuangkan kuah hanya tersenyum tipis. "Iya Pak, alhamdulillah kalau suka." Lelaki itu tertawa kecil. "Baru kali ini saya lihat penjual bakso cantik seperti Mbak. Sudah punya suami?" Rizka tersenyum canggung. Ia tidak ingin memperpanjang obrolan. Ia melanjutkan pekerjaannya, tetapi tetap dapat merasakan tatapan yang diarahkan padanya. Hari berikutnya, kejadian serupa terjadi lagi. Lelaki itu datang dan kembali memuji Rizka dengan komentar-komentar yang semakin tidak wajar. "Senyum Rizka ini membuat saya betah lama-lama di sini," ucapnya sambil tertawa. Rizka semakin tidak nyaman, tetapi ia tidak ingin membuat keributan. Diputuskannya untuk mengabaikan lelaki itu sambil terus melayani pelanggan lain. Hanya saja, tingkah lelaki yang terus menggodanya itu ternyata mulai mengundang perhatian para pelanggan lain. Beberapa pelanggan yang sering datang di warung bakso mulai berbisik-bisik, menatap lelaki itu dengan tatapan mencurigakan. Dan puncaknya terjadi pada suatu siang. Warung sedang ramai ketika lelaki yang suka menggoda Rizka kembali datang. Ia duduk di tempat biasa, tetapi kali ini ia tidak memesan makanan. Seorang perempuan dengan wajah marah masuk ke dalam warung dan langsung menuju meja tempatnya duduk. "Jadi ini yang bikin kamu malas pulang, ha?" bentaknya lantang. Semua orang yang ada di warung itu terdiam. Perempuan itu wajahnya merah padam. Ia menatap suaminya dengan penuh emosi, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Rizka yang berdiri kaku di balik meja. "Kamu yang namanya Rizka? Dasar perempuan perusak rumah tangga orang." Perempuan itu berjalan cepat mendekati Rizka, menunjuk wajahnya dengan jari telunjuk gemetar. Rizka tersentak. "Bu, tunggu sebentar, saya benar-benar nggak ngerti apa maksudnya." "Hah, jangan pura-pura tidak tahu.
Kamu kan yang sudah merayu dia sehingga dia betah di sini tiap hari. Suaranya terdengar semakin keras, membuat semua orang di warung bakso memperhatikan. Darah Rizka langsung naik ke kepala. Ia tidak terima dengan tuduhan yang diterimanya, tetapi mencoba tetap bersikap tenang. Sepertinya ada yang salah paham di sini, Bu. Halah, perempuan itu mulai merangsek lebih dekat. Beberapa pelanggan mencoba melerai, tetapi ia tidak bisa dikendalikan. Ia lalu meraih mangkuk bakso yang ada di meja, lalu membantingnya ke lantai. Pecahan mangkuk berserakan, kuah bakso mengotori lantai. Rizka akhirnya kehilangan kesabaran. Ibu, hati-hati dong. Lagi pula jangan sembarangan nuduh orang. Kalau suami ibu datang ke sini, saya tidak berhak melarangnya. Bagaimanapun juga, saya adalah pedagang. Suasana semakin panas. Perempuan itu berusaha menjambak rambut Rizka, tetapi para pelanggan lain berhasil melerai mereka sebelum perkelahian itu terjadi. Lelaki yang sejak tadi diam akhirnya berdiri dan mencoba menenangkan istrinya. Kamu jangan bertingkah menyupanakan kayak ini. Aku di sini kasar menukar bersuara. Sentaknya karena merasa istrinya bertingkah memalukan. Cuma makan bakso. Lalu kenapa tiap hari Ikam di sini? Jangan-jangan Ikam sudah bergandakan lawan Inya. Kata-kata yang dilontarkannya membuat pelanggan di warung semakin heboh. Beberapa bahkan mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka sebelum keributan semakin memanas. Akhirnya lelaki itu pergi sambil menyeret istrinya keluar dari warung. Ia mengumpat sepanjang jalan sementara Rizka berdiri mematung dengan amarah yang masih terasa menggelegak. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Bahkan ada yang terang-terangan menyalahkan Rizka. Makanya Cil, hati-hati kalau melayani pelanggan lakian. Jangan sampai bininya salah paham, kata seorang ibu-ibu sebelum meninggalkan warung. Rizka marah sekaligus sedih. Ia tidak pernah melakukan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban tuduhan. Setelah pelanggan terakhir pergi, ia menutup warung lebih awal. Malam itu, ia duduk seorang diri di dapur, memikirkan kejadian siang tadi. Hatinya kacau, takut kejadian itu akan membuat reputasi warung baksonya hancur, tetapi ia juga tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membersihkan namanya. Untuk mengurangi rasa kesalnya, Rizka mengambil sapu lidi dan membersihkan daun-daun yang tumbuh subur di belakang warung. Karena hatinya masih panas, Rizka menyapu secara asal-asalan, lalu membakar semua daun yang berhasil dikumpulkannya persis di dekat gundukan tanah. Dia berdiri dengan kedua tangan di pinggang, menyaksikan daun dan gundukan tanah itu perlahan menghitam karena panasnya api. Seminggu kemudian, warung bakso Rizka tampak sepi. Setelah kejadian pekan lalu dengan perempuan yang mengamuk, pelanggan memang tidak seramai sebelumnya. Tetapi bagi Rizka, itu bukanlah masalah utama. Ada hal lain yang membuatnya lebih resah. Ya, kaki kanannya terasa aneh sejak bangun tadi pagi, berdenyut nyeri, dan saat ia berdiri muncul rasa sakit tajam yang membuatnya limbung. Ketika Rizka mencoba memijat bagian yang sakit, terlihat pembengkakan kecil di pergelangan kakinya. Mungkin gigit serangga, gumamnya mencoba mengabaikan rasa nyeri itu. Rizka tetap membuka warung bakso seperti biasa, tapi seiring berjalannya hari, rasa sakit itu semakin parah. Setiap langkah terasa berat sampai beberapa kali harus berhenti berjalan karena menahan nyeri. Saat pelanggan terakhir pergi sore itu, ia memutuskan menutup warung lebih awal dan mencari bantuan. Malam itu, seorang tetangga yang tinggal di sebelah warung, Mama Ismi, menyarankan Rizka agar pergi ke tukang urut. Mungkin kesel ya, Riz? Cobalah dipijat dulu. Mungkin besok sudah enakan, ucap Mama Ismi sambil mengamati kaki Rizka yang mulai membengkak. Dengan bantuan Mama Ismi, Rizka pun pergi ke rumah seorang tukang urut. Pak Urutan memeriksa kaki Rizka dengan teliti sebelum mulai memijat. Ini memang ada sedikit pergeseran. Saya urut pelan-pelan ya Mbak, katanya. Proses pijatan itu terasa menyakitkan sehingga Rizka menjerit-jerit kesakitan. Dia berharap setelah ini kakinya akan membaik. Tapi sayang, ketika ia pulang ke rumah, rasa sakit itu justru semakin parah. Keesokan harinya, pembengkakan di kaki Rizka bertambah besar. Pergelangan kaki hingga betisnya tampak membiru, dan setiap sentuhan ringan saja akan membuatnya meringis kesakitan. Dia tidak bisa berdiri lama, bahkan untuk sekedar berjalan ke dapur pun terasa mustahil.
Apa mungkin ini efek pijatan kemarin ya? Pikir Rizka dengan perasaan cemas. Mama Ismi yang datang menengok Rizka tampak merasa sangat bersalah, ya. Lalu menawarkan untuk mengantarkan Rizka ke puskesmas. Ku antar ke dokter lah. Rizka mengangguk setuju. Dengan bantuan Mama Ismi, ia dibawa ke puskesmas terdekat di sana. Seorang perawat langsung memeriksa kakinya dan memberikan obat pereda rasa nyeri serta salep untuk dioleskan ke bagian yang bengkak. Ini sepertinya pembengkakan akibat peradangan deh, Mbak. Kalau dalam 2 hari belum membaik, segera kembali ke sini lagi ya. Pesan perawat itu sebelum Rizka pulang. Namun, hati Rizka masih resah. Keesokan harinya, ketakutan Rizka pun terbukti. Bengkak di kakinya semakin membesar, menjalar hingga ke paha. Kulit di sekitaran area yang bengkak terasa panas saat disentuh, dan rasa nyeri yang ia rasakan kini tak lagi hanya berdenyut, melainkan menusuk seperti ditusuk jarum. Ia benar-benar tidak bisa beraktivitas. Bangun dari tempat tidur pun memerlukan usaha besar, apalagi untuk sekedar membuka warung. Mama Ismi terkejut melihat pembengkakan di kakinya. Rizka, ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus segera pergi ke rumah sakit, desaknya. Rizka menggeleng pelan. Saya tidak punya uang banyak, Bu. Kalau cuma ke puskesmas mungkin masih bisa. Tapi kalau harus ke rumah sakit... Ia menghentikan kalimatnya, menelan rasa malu sekaligus cemas. Sore itu, Rizka akhirnya memutuskan untuk menelpon ibunya di kampung. Ia berusaha terdengar tenang, tetapi suara gemetar tidak bisa disembunyikannya. Bu, kaki Rizka bengkak. Sudah ke tukang urut dan juga puskesmas, tapi belum membaik. Rizka bingung harus gimana lagi, ujarnya pelan. Ibunya di ujung telepon sana langsung panik. Loh, kenapa nggak bilang dari kemarin, Tona? Ibu akan ke sana besok pagi. Kamu jangan khawatir. Tapi biayanya bagaimana, Bu? Ucap Rizka pelan. Kamu tenang aja. Ibu punya tabungan. Kamu jangan khawatir ya. Dan benar saja, Ibunda Rizka tiba di keesokan harinya. Setelah dijemput oleh Mardi, melihat kondisi anaknya, ia langsung terisak. Kaki Rizka tampak lebih parah daripada yang ia bayangkan. Pembengkakan kini hampir seukuran 2 kali lipat kaki normal, dengan warna kemerahan yang menyebar hingga ke lutut. Rizka, kamu ini kenapa tidak bilang lebih awal, Tondo? Tanya ibunya, nadanya penuh kekhawatiran. Om Hardi juga mengeluh kala melihat keadaan keponakannya. Kalau saja Rizka memberitahu dia lebih awal, tentunya Om Hardi akan langsung membawanya ke rumah sakit. Rizka hanya menunduk. Awalnya aku pikir ini cuma sakit biasa, Bu. Ibu Rizka langsung mengambil alih keadaan. Dengan bantuan Om Hardi, ia membawa Rizka ke rumah sakit. Kali ini mereka meminta pemeriksaan lebih lanjut. Udara di ruang tunggu rumah sakit terasa lembab, penuh sesak oleh pasien yang datang dari berbagai tempat. Ibunda Rizka menggenggam tangan anaknya erat-erat. Mata perempuan tua itu terlihat bengkak akibat kurang tidur. Sementara Rizka hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan hampa. Setelah antri hampir 1 jam, mereka pun dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter memeriksa kaki Rizka dengan teliti. Bengkak di kaki kanan itu kini sudah meluas hingga ke paha, membuat kulitnya terlihat merah gelap. Saat dokter menekan sedikit di area yang bengkak, Rizka meringis menahan sakit. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, Bu, kata dokter itu kepada Rizka. Kemungkinan besar ada infeksi serius di dalam jaringan, dan satu-satunya solusi adalah operasi untuk membersihkan jaringan yang terinfeksi. Rizka menatap dokter itu dengan mata terbelalak. Operasi, Dok? Tapi biayanya pasti mahal ya? Dokter mengangguk pelan. Ya, memang ada biaya. Tapi tenang saja, kami nanti bisa membantu dengan mengurus BPJS atau meringankan pembayaran jika memang diperlukan. Namun ini benar-benar harus segera ditangani. Kalau dibiarkan, Mbak, infeksinya bisa menyebar ke organ lain. Rizka menunduk, sementara ibunya terlihat semakin cemas. Mereka keluar dari ruang pemeriksaan tanpa banyak bicara. Di lorong, ibunda Rizka mencoba membujuk anaknya. Rizka, dengarkan ibu. Kalau ini memang harus dioperasi, biar ibu yang menanggungnya. Kamu jangan mikirin masalah biaya, Nak. Rizka menggeleng. Bu, operasi itu mahal. Mungkin ada cara lain.
Ibunda Rizka terdiam. Ia tahu anaknya ini keras kepala, tetapi rasa takut di hatinya semakin besar sehingga ia memutuskan untuk meminjam uang pada adik suaminya, Hardi. Om Hardi pun tidak keberatan. Ketika ibunya Rizka ingin berhutang untuk biaya operasi, hanya saja dia menyayangkan kalau nanti kakek Rizka cacat di usianya yang masih muda. Sebelum dioperasi, ya mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba pengobatan alternatif, Mbak. Di sini ada satu tempat yang bisa kita coba, namanya Kai Ipul. Dia tukang urut kenamaan di kota sebelah. Banyak orang bilang ya tangannya mancur untuk kasus-kasus seperti ini. Bu Lasmi tampak ragu. Tapi kaki Rizka sudah terkena infeksi. Apa mungkin bisa diatasi hanya dengan diurut? Om Hardi menatap kakak ipar itu. Kita coba saja dulu, Mbak. Kalau memang gak ada perubahan, baru kita pikirkan langkah lain. Tapi sekarang ya setidaknya ada harapan. Om Hardi lalu membawa Rizka dan ibunya pergi ke rumah Kai Ipul. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam melewati jalan tanah yang bergelombang. Rizka menangis selama perjalanan. Kakinya terasa semakin berat, nyeri menjalar hingga ke pinggul. Ia tidak tahu harus berharap apa dari perjalanan ini. Sementara rasa putus asanya mulai merasuk ke dalam pikiran. Rupanya rumah Kai Ipul terletak di ujung sebuah kampung kecil dikelilingi oleh pepohonan rindang. Saat mereka tiba, beberapa pasien lain sedang duduk di kursi bambu di depan rumah untuk menunggu giliran. Banyak yang datang ke sini, berarti dia memang terkenal, bisik ibunda Rizka. Om Hardi turun lebih dulu, langsung menghampiri seorang lelaki tua yang sedang duduk di beranda Kai Ipul. Lelaki dengan rambut putih itu menyambut mereka dengan senyuman ramah. Ini keponakan ulun, Kai. Kakinya bengkak sudah beberapa hari. Dokter bilang harus operasi, tapi kami ingin mencoba di sini dulu. Jelas Om Hardi. Kai Ipul mengangguk pelan. Ia memandang kaki Rizka dengan sorot mata tajam, seolah sedang mengamati sesuatu. Bawa masuk, biar aku bisa melihatnya lebih dekat. Rizka dibawa masuk terlebih dahulu, sementara pasien lain diminta menunggu karena keadaan Rizka yang gawat. Di dalam rumah, Rizka berbaring di atas tikar yang dilapisi kain bersih. Kai Ipul duduk di sampingnya, mengambil botol kecil berisikan minyak berwarna kuning kemasan aroma herbal, segera memenuhi ruangan. Kai Ipul memulai dengan memijat-mijat lembut bagian atas kaki Rizka, perlahan menuju ke area yang bengkak. Gerakannya terlihat penuh perhitungan, seolah tahu persis di mana ia harus menekan dan menghindari. Sakitnya di sini ya? Tanya Kai Ipul sambil menekan sedikit di pergelangan kaki. Rizka menjerit kencang sehingga pasien yang lain mengintip ke dalam rumah. Ini memang ada masalah di dalam. Darahnya tidak lancar. Kita coba urut dulu. Tapi kamu harus sabar. Ini tidak instan, kata Kai Ipul sambil melanjutkan pijatannya. Selama hampir 1 jam lamanya, Kai Ipul bekerja tanpa banyak bicara. Sesekali ia menambahkan minyak ke tangannya, lalu menggosok-gosokkannya ke kulit Rizka dengan lembut. Setelah selesai memijat kaki Rizka, Kai Ipul duduk bersila di depan mereka. Tangannya masih menggosok-gosok sisa minyak di telapak tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi serius, membuat suasana di ruangan itu berubah lebih sunyi. Untung kalian tidak langsung mengoperasinya, ucap Kai Ipul perlahan. Padahal ini sama sekali tidak ada hubungannya lawan medis. Maksudnya apa? Tanya ibunda Rizka dengan suara cemas. Kai Ipul menatap Rizka. Di belakang warung kontrakan kamu ada gundukan tanah, bukan? Gundukan tanah yang tinggi, mirip bekas sarang semut. Rizka terperanjat, ia mengangguk pelan. Iya Kai, memang ada. Kai Ipul menghela nafas panjang. Coba kamu ingat-ingat. Apakah kamu pernah menyentuh atau mengusik gundukan tanah itu? Rizka terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah pucat. Ingatan itu muncul begitu saja. Ya, setelah perkelahian di warung baksonya minggu lalu, ia memang menyapu halaman belakang dengan emosi meluap-luap. Gundukan tanah itu menjadi pelampiasan emosinya. Selain membakar daun kering di sana, ia juga sempat menendang gundukan itu dengan keras sambil mengucapkan sumpah serapah. Pernah, waktu itu saya sedang marah, terus saya nendang tanah itu. Tapi apa hubungannya dengan penyakit saya? Kai Ipul menatapnya dengan sorot mata penuh makna.
Itu bukan sembarangan tanah. Gundukan tanah itu biasanya kami sebut Balambika. Jarang ada yang berani mengusiknya. Rizka memandang Om Hardi dengan tatapan bingung. Dia tidak mengerti kenapa Kyai Ipul mempermasalahkan hal itu. Nanti, kamu adakan selamatan di rumah dan undang tetangga dekat. Tidak usah banyak-banyak, semampunya saja. Kemudian, belikan kain kuning, lalu letakkan di Balambika tadi. Rizka mengangguk patuh. Ibunda Rizka bertanya dengan nada cemas. Apa ini sudah cukup, Kai? Apa kakinya bisa sembuh total? Kyai Ipul tersenyum tipis. Insya Allah, kalau semuanya dilakukan dengan ikhlas, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ingat, jangan diulangi kesalahan yang sama. Hargai apa yang tidak terlihat. Keesokan harinya, Rizka bangun dengan perasaan aneh. Ya, ia bisa tidur dengan nyenyak malam itu sesuatu yang belum pernah ia alami selama berminggu-minggu. Ketika mencoba menggerakkan kakinya, rasa sakit yang biasanya menghantam setiap kali memindahkan posisi kini tak lagi terasa. Rizka perlahan menurunkan kakinya ke lantai. Bagian yang bengkak masih ada, tetapi ukurannya sudah jauh mengecil. Bahkan ia bisa berjalan pelan-pelan tanpa meringis. Bu, lihat, kakiku sudah membaik, seru Rizka pada ibunya yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ibunda Rizka berlari mendekat. Ia memeriksa kaki anaknya dengan teliti, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, nak. Setelah keadaan Rizka membaik, Om Hardi dan Tante Tini segera mengadakan acara syukuran. Mereka yang menanggung semua biayanya, sehingga Rizka juga ibunya tidak enak hati karena merasa telah merepotkan. Gundukan tanah yang biasa disebut warga sekitar dengan Balambika itu juga segera dipasangi kain kuning. Meskipun kakinya sudah membaik, Rizka tetap merasa tidak nyaman tinggal di warung tersebut. Setiap kali ia melewati halaman belakang, perasaan gelisah terus menghantuinya. Dia tidak bisa melupakan kejadian menyakitkan yang membuatnya sulit bergerak, terlebih lagi setelah mendengar cerita dari warga sekitar bahwa kemungkinan Balambika itu adalah makam keramat dari orang zaman dahulu kala. Perasaan Rizka pun semakin resah. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, Bu, ucap Rizka. Tempat ini sudah membuatku mendapat terlalu banyak masalah. Aku ingin pulang ke kampung dan memulai usaha di sana sambil merawat Adit. Ibu dan bapak juga sudah tua, pasti kerepotan mengurus Adit yang semakin lincah. Ibunda Rizka mengangguk setuju. Itu keputusan yang baik, nak. Mereka pun segera mulai merencanakan kepulangan. Rizka menjual perabotan yang tidak penting dan mengemas barang-barang yang akan dibawa pulang. Om Hardi dan juga Tante Tini mengantar mereka ke bandara. Keduanya sempat menyesalkan keputusan Rizka untuk pulang kampung, tetapi menyetujui alasannya. Perjalanan pulang terasa penuh harapan. Meski berat meninggalkan usaha yang sudah ia rintis, Rizka merasa lega. Di kampung halaman, ia bisa lebih dekat dengan anaknya yang selama ini hanya dititipkan kepada orang tuanya. Saat tiba di kampung, Rizka disambut dengan sukacita. Anak semata wayangnya berlari menghampirinya, memeluk erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Rizka menatap wajah anaknya dengan senyum bahagia. Sekarang ibu gak akan pergi lagi. Kita akan tinggal bersama. Tapi kamu harus rajin ya, bantuin ibu jualan bakso di sini. Dengan tekad baru, Rizka memulai lembaran hidup yang lebih tenang di kampung halamannya. Ia tidak hanya belajar dari pengalaman pahit di tanah Kalimantan, tetapi juga menemukan arti penting dari menghargai apa yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinase. Keren banget kisahnya. Saya suka nih kisah-kisah yang kayak gini. Alurnya tuh kayak apa ya? Enak aja. Dibilang ringan enggak, dibilang berat juga enggak. Jadi alurnya asik banget buat dibawakan, dan saya yakin teman-teman juga pasti suka. Apalagi kisah dari tanah Kalimantan ya. Dan ini bagaimana seorang Rizka, seorang ibu muda yang harus berjuang menghidupi anaknya seorang diri karena sudah bercerai dengan suaminya. Tiba di tanah Kalimantan, dia membantu omnya dan tantenya untuk berjualan bakso sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuka warung bakso sendiri. Dan di sini nih, uniknya dari Kenanga Kinase adalah ketika kita kayak mencoba menebak-nebak nih, karena apa sih sakitnya gitu loh. Karena sebelumnya udah ada beberapa masalah, sempat curiga sih sama yang
ribut tuh sama sama apa namanya istri dari cowok yang godain sama Rizka tuh. Terus jujur ya agak sedikit juga curiga sama apa jangan-jangan ini pesugihan bakso dari Om Hardi dan Tante Tini. Wah sempet juga, tapi ternyata di situ Rizka sempat melampiaskan kekesalannya pas kayak bertikai ya dengan istri daripada lelaki yang mencoba menggodanya. Di situ dia sempat menendang gundukan tanah dan lalu membakar sampah di situ dengan perasaan kesal. Disitulah ternyata gundukan tanah itu adalah Balambika. Artinya jadi pelajaran juga nih ya, jadi pengetahuan baru bahwa di tanah Kalimantan juga ada seperti ini. Karena sebelumnya saya pribadi ya, saya belum tahu dan saya yakin juga teman-teman dari luar Kalimantan juga baru tahu nih. Balambika itu adalah semacam gundukan tanah yang mana itu dipercaya bisa jadi itu adalah salah satu makam keramat oleh orang-orang zaman dahulu kala. Jadi di sini tanpa disengaja, tapi Rizka benar-benar nggak disengaja, saat itu dia marah dan dia nggak tahu ya, kalau tahu mana mungkin ditendang ya kan makam keramat. Dan alhamdulillahnya setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis dan juga sempat diurut, akhirnya di sini Rizka bertemu dengan Kai Ipul. Yang mana Kai itu bukan kiai ya, jadi Kai itu adalah sebutan kakek untuk di tanah Kalimantan teman-teman, terutama di Kalimantan Selatan ya. Disitulah akhirnya ditemui bahwa ini bukan penyakit yang secara medis, dan alhamdulillah setelah dilakukan beberapa tindakan Rizka bisa sembuh. Jadi saya suka nih kayak gini juga. Bahwasanya kan ada beberapa orang yang nggak percaya sama hal-hal klinik dan lain-lain bla bla bla. Hanya percaya dengan medis. Tapi yang saya suka dalam kisah ini berjalan beriringan. Jadi medisnya juga dijalankan, alternatifnya juga dijalankan. Jadi yang namanya ini kan bentuk ikhtiar ya, dan bentuk usaha. Dan pada dalam kisah ini alhamdulillah Rizka menemukan jalannya di jalan alternatif yang setelah menemui Kai Ipul dan sempat diurut lalu diadakan selamatan, alhamdulillah sembuh. Keren pakai banget kenanga kinasi, kisahnya luar biasa dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong, diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.